Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Marda Ilham. Dalam kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi praktikum dari kontrol motor stepper dan juga kontrol motor DC. Di sini saya telah menyiapkan yaitu 3 program dari percobaan simulasi tersebut. Di sini saya telah menyiapkan 2 kontrol motor stepper, percobaan kontrol motor stepper. Kenapa saya menyiapkan 2? Karena di sini yang satu merupakan dari program dari modul buku microcontroller, dan yang satunya lagi saya cari di internet. Karena pada program yang dari modul saya rasa hasilnya kurang memuaskan karena perputaran dari motor steppernya seperti tidak jadi. Maka dari itu saya di sini akan menggunakan program dari internetnya saja karena hasilnya lebih bagus. Langsung saja di sini saya buka Proteusnya, kemudian saya akan merangkai rangkaiannya dari percobaan kontrol motor stepper. Oke. Nah, di sini saya telah selesai merangkai dari simulasi percobaan kontrol motor stepper, dan di sini saya telah meletakkan potensiometer. Saya sambungkan pada A0 seperti pada programnya. Kemudian di sini saya sambungkan in1 pada inputan 8, kemudian in2 9, dan in3 10, kemudian in4 pada inputan 11. Kemudian di sini VSS saya sambungkan pada VCC, dan begitu juga pada EN1 dan EN2-nya. Kemudian pada outputannya, output 1, 2, 3, dan 4 saya sambungkan langsung pada motor steppernya. Dan di sini saya menggunakan device atau driver motor stepper L293D, tidak menggunakan ULN 2003A yang seperti pada modulnya. Namun di sini saya menggunakan L293D. Langsung saja kita lanjut pada programnya. Kita verify program dari kontrol motor steppernya. Nah, setelah compilingnya selesai, kita kopikan text dari Arduino IDE-nya. Langsung saja kita jalankan simulasinya. Nah, berikut hasil dari percobaan kontrol motor stepper. Ini akan saya coba kurangi kecepatannya. Nah, di sini terjadi perputaran penuh. Sebelumnya saya telah melakukan percobaan ini dengan program dari modul satunya, yaitu dari modul buku microcontroller, yaitu yang ini. Namun hasilnya motor stepper tidak berputar secara penuh. Maka dari itu saya mencoba mencari program baru dari internet, yaitu programnya seperti ini. Dan sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan
dari programnya. Di sini sebenarnya sudah terlihat maksud dari programnya, yaitu di sini dapat kita lihat bahwa include stepper.h ini merupakan library dari stepper motornya. Kemudian di sini define step 20 ini yaitu untuk angka dari setiap langkah atau perputaran dari motornya mungkin. Kemudian dilanjut di sini yaitu dari settingan inputannya, yaitu tadi pada IN1, IN2, kemudian IN3 dan IN4 kita sambungkan pada 8, 9, 10 dan 11. Kemudian di sini ada direction control button. Di sini kita tidak menggunakan button karena menurut saya tidak diperlukan pada percobaan ini. Yaitu fungsinya button tersebut nanti bisa untuk merubah arah dari perputaran dari motor steppernya yang sebelumnya di sini ke kiri, kemudian dapat kita rubah arahnya menjadi ke kanan dengan menggunakan button. Kemudian di sini settingan dari potnya yaitu speed control dari potentiometernya yang kita hubungkan pada A0. Nah ini, kemudian di sini ada pada void setup. Pada void setup ini di sini ada pin mode untuk button, namun kita tidak menggunakan button, maka kita skip saja. Kemudian pada void loop di sini juga ada settingan untuk buttonnya. Saat button ditekan, namun karena button tidak kita gunakan di sini, maka kita skip saja. Kemudian di sini ada settingan untuk membaca value dari potentiometernya, dan juga di sini ada settingan untuk speednya, yaitu minimal speed 5, kemudian maksimum speednya pada 100 rpm. Dan juga ada pula penjelasan dari pada keadaan kecepatan tertentu, maka nanti speednya akan berubah. Mungkin pada potensionya saat kita setting pada persentase 31% atau pada 29%, nanti akan timbul kecepatan yang berbeda pada motor steppernya. Kemudian di sini juga ada penjelasan kecil mengenai fungsi dari buttonnya, namun kita tidak menggunakan button, maka kita skip. Nah sekarang setelah kita dapatkan hasil dari percobaan motor stepper, langsung saja saya akan lanjutkan pada percobaan motor DC, kontrol motor DC. Kita lanjutkan pada cobaan motor DC. Motor DC yang kita perlukan yaitu motor DC. Kemudian kita bukan transistor, juga resistor, dan tentu saja potensiometer. Dan di sini kita lanjutkan dari yang tadi, tinggal kita sambungkan transistornya dulu atau resistornya dulu. Di sini pada inputan 9, pin 9. Langsung saja kita rangkai di sini. Kemudian motor DC. Motor DC di sini akan saya sambungkan pada VCC, pada potensiometernya. Kemudian bawahnya saya sambungkan pada ground. Kemudian dioda saya sambungkan di antara motor DC maksud saya, pada motor DC tersebut. Nah di sini resistor kita ganti pada
330 ohm. Nah, sekarang rangkaiannya telah jadi. Kita coba, kita verify dulu program dari Arduino IDE-nya. Nah, setelah selesai mengcompile, kita kopikan hexnya seperti biasa. Kita jalankan saja simulasinya. Nah, ini saya coba pada potensiometer saya kurangi. Apakah resistornya terlalu besar? Coba ganti menjadi 210 ohm. Kita coba kembali. Nah, di sini mulai bertambah value dari motor DC-nya dengan kecepatan yang sangat lambat. Kita coba kita buat menjadi 0%. Menilai value-nya di sini berkurang. Kita coba kita tambahkan menjadi 3%. Nah, di sini value dari motor DC bertambah kembali. Namun bertambahnya sangat lambat. Kemudian sekarang pada keadaan 17%, bertambahnya lumayan cepat. Dan berikut merupakan hasil dari percobaan kontrol motor DC. Setelah kita melihat hasilnya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang program dari motor DC tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa awalnya pada program ini kita melakukan inisialisasi variabel pada pot pin. Di sini kita letakkan pada pin 0, yaitu potensiometernya pada pin 0. Kemudian transistor pin atau pin output ke transistornya diletakkan pada pin 9. Kemudian output transistor, kemudian diatur dalam pin mode. Di sini transistor pin kita gunakan menjadi, atau kita jadikan menjadi output, dan juga kemudian pada void loop di sini fungsi analog read, yaitu seperti tadi, yaitu berfungsi untuk membaca nilai input analog dari potensiometernya. Kemudian pada analog write, di sini analog write berfungsi untuk memberi nilai analog PWM pada output di pin 9 tadi, atau pin transistornya tadi. Dan itu merupakan penjelasan dari program dari kontrol motor DC, dan atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, untuk program dari motor stepper tadi yang saya telah cari di internet, mungkin apabila dari kalian ada yang membutuhkannya, saya bisa meletakkan link referensinya pada deskripsi video ini. Mungkin nanti kalau butuh tinggal klik link pada deskripsinya. Terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Sekian.